Selamat datang kembali di Cinta Cinema. Di sini Mimin akan menceritakan sebuah film dengan judul Father and Son. Film dibuka dengan seorang anak SMA yang terlihat merawat ayahnya. Ya, ayahnya yang terkena penyakit lumpuh. Anak tersebut bernama Iman. Iman mengajak ayahnya yang bernama Rahman mengobrol dan diiringi dengan bercanda. Singkat cerita, Iman ingin berangkat ke sekolah dan ibunya tiba-tiba datang untuk menyuruh membeli bahan makanan. Padahal jam sekolah sudah terlalu mepet apabila Iman pergi ke pasar dulu. Akhirnya Iman pun sampai di sekolah dengan kecepatan seadanya dengan Vespa klasiknya. Vespanya tak bisa membuat Iman masuk tepat waktu dan Iman pun telat. Iman mendapat hukuman dari gurunya yang berkepala plontos untuk membersihkan seluruh sekolah. Ketika pekerjaan Iman sudah selesai, Iman diizinkan masuk kelas. Ia masuk kelas sendirian karena sebenarnya sudah waktunya pulang dan Iman bertemu dengan para pembuli. Iman dibully habis-habisan dan terjadilah pergelutan antara Iman dan para pembuli. Tak sampai di situ, para pembuli mengkempesi ban motor Iman. Scene pun berpindah memperlihatkan 3 bocil yang sedang asik bermain bola. Salah satu bocil menendang sampai memecahkan kaca kamar Rahman yang membuat Rahman terkena serangan jantung. Di sisi lain memperlihatkan Iman mendorong Vespa klasiknya karena ulah para pembuli. Sampailah Iman di rumah dan langsung menuju kamar Rahman. Iman sadar kalau kaca kamar Rahman pecah dan berusaha membangunkan Rahman, tapi takdir berkata lain. Rahman pun sudah tiada. Kehidupan Iman berubah setelah ditinggal Rahman. Iman jadi sering melamun di kelas dan tidak memperhatikan pelajaran di kelas. Sehingga Iman memukul guru berkepala plontos tersebut. Akibat ulah Iman tadi, ia dipanggil ke ruang guru beserta ibunya dan akhirnya diskors selama 2 minggu. Zahra, ibu Iman, curhat kepada foto Rahman tentang nasib Iman dan dirinya sendiri setelah ditinggal oleh Rahman. Iman akhirnya memutuskan kabur ke Solo dengan membawa mobil mendiang ayahnya dan berharap bisa menghilangkan kesedihan karena ditinggal oleh Rahman ayahnya. Malam pun tiba. Iman berniat istirahat di pom bensin. Namun tiba-tiba Iman mendengar suara ayahnya. Tetapi Iman menghiraukan karena dikiranya ia berhalusinasi. Akhirnya Iman mencari sumber suara namun tidak berhasil. Iman kaget dan ketakutan melihat ayahnya yang telah meninggal tiba-tiba muncul di belakang Iman. Rahman pun menjelaskan ke Iman kalau dirinya meninggal karena serangan jantung dan caranya meninggal itu tidak keren menurut Rahman. Pada akhirnya Iman pun sholat, tapi ia diganggu oleh arwah Rahman. Konsentrasi Iman pun terganggu. Pagi pun tiba. Iman melanjutkan perjalanannya ke Solo dan tak lupa ditemani oleh arwah bapaknya. Iman pun tak percaya kalau itu arwah bapaknya. Pada akhirnya Rahman pun membuktikan ke Iman dengan cara mengetahui tujuan Iman. Adegan flashback pun memperlihatkan Iman kecil yang ingin kembali ke Solo dengan cara kabur ala bocil. Bapaknya membujuk Iman untuk kembali ke rumah, namun naas, kecelakaan menimpa Rahman. Dan itulah penyebab Rahman menjadi lumpuh total. Iman pun tersadar kalau itu bapaknya yang asli, yang pernah hidup. Di tengah perjalanan, Iman dan Rahman melihat seorang gadis cantik yang berjalan di pinggir tol. Rahman menyuruh Iman untuk menolong gadis itu karena kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Gadis itu tiba-tiba nekat berdiri di tengah untuk bunuh diri dan Iman dengan sigap menolong gadis itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Gadis itu bercerita alasan mengapa dia bunuh diri. Dan ternyata alasan tersebut, dia terkena leukemia yang sebentar lagi akan mati. Setelah bercerita, gadis itu mengajak berkenalan dan namanya adalah Bella. Dirasa sudah tenang, Bella keluar dari mobil Iman untuk pergi ke pasar malam.
Terlihat Iman masih memperhatikan Bella. Rahman pun menyuruh Iman untuk mengejar Bella ke pasar malam. Setelah asyik bermain di pasar malam, Iman dan Bella pun beristirahat dalam mobil. Keesokan harinya, Rahman mengantar Iman dan Bella pergi ke Solo. Sesampainya tiba di Solo, terlihat seorang laki-laki yang sedang membersihkan halaman dan melihat mobil Rahman datang. Laki-laki itu pun terlihat heran karena tidak ada seorang yang menyetir. Laki-laki tersebut bernama Pak Damar. Bella terlihat heran karena saat dia bangun, dia berada di belakang. Terlihat Iman dan Damar bernostalgia dengan rumahnya dulu. Tiba-tiba arwah Rahman duduk dan bertanya kepada Iman. Iman pun menjelaskan karena tidak ada seorang teman yang bisa menerima Iman seperti teman-temannya di Solo. Itulah alasan Iman. Rahman menyesali atas tindakannya yang dulu meminta untuk berpindah ke Jakarta. Ia mengira kalau pindah ke Jakarta akan membuat hidupnya lebih membaik. Iman juga menyesal karena dirinya merasa penyebab ayahnya lumpuh dan meninggal itu adalah ulah Iman sendiri. Terlihat Iman bernostalgia dengan melihat foto kecilnya. Bella pun mendatangi Iman dan Bella terlihat kagum melihat sosok Rahman yang dulunya anak band. Bella ingin melihat apakah Iman juga pandai bermain musik. Iman pun menunjukkan skill bermusiknya. Pagi pun tiba, Iman bangun dengan perasaan bahagia. Perasaan bahagia itu pun harus menghilang karena Bella pergi tanpa pamit. Bella menuliskan pesan yang sebenarnya adalah alasan Bella bunuh diri itu karena pacarnya berselingkuh. Iman harus menelan kekecewaannya. Dirasa sudah cukup bernostalgia, Iman kembali ke Jakarta. Sesampainya di rumah, Iman menemui ibunya yang terbaring lemas. Rahman pun menasehati Iman untuk selalu membahagiakan ibunya selagi masih hidup dan jangan sampai menyesal. Masa skors pun telah usai. Terlihat Iman mengebut agar tidak telat masuk sekolah. Dan terlihat Iman lebih aktif dalam pelajaran. Tibalah waktu ujian. Iman mengerjakan dengan penuh semangat. Semangat yang membara. Selesai ujian tiba, ada papan pengumuman tentang malam perpisahan. Iman yang awalnya ragu untuk mengikuti pensi tersebut, Rahman pun meyakinkan Iman untuk menunjukkan bakatnya agar bisa lebih dikenal oleh orang banyak. Hasil ujian pun telah keluar. Nilai Iman pun bagus. Namun Iman heran kenapa malah dipanggil ketika nilainya bagus serta dipanggil ibunya. Guru yang berkepala pelontos tersebut tidak percaya kalau itu hasil kerja Iman dan ada yang melaporkan bahwa Iman itu mencontek. Terlihat raut wajah kecewa Zahra ibu Iman karena mendengar berita tersebut. Iman pun menenangkan diri di toilet. Tiba-tiba datanglah para pembuli untuk menghajar Iman. Iman yang awalnya terlihat kewalahan, datanglah Rahman untuk menasehati Iman. Seperti ada api yang membara dalam tubuh Iman. Dengan mudah Iman melawan para pembuli itu sampai terkapar satu persatu. Keesokan harinya Iman melakukan ujian ulang dan akhirnya Iman menunjukkan bahwa dia tidak mencontek seperti tuduhan yang ia terima sebelumnya. Dan para pembuli pun mendapat hukumannya. Malam pun tiba, Rahman mendatangi Zahra dan Iman untuk meminta maaf kepada semuanya. Karena semasa hidup, Rahman merasa selalu merepotkan. Rahman pun bangga kepada Iman karena bisa memiliki anak seperti Iman. Akhirnya, Rahman berpamitan kepada Zahra dan Iman untuk pergi selama-lamanya. Dengan segala yang terjadi, Iman ikhlas atas kepergian bapaknya. Zahra dan Iman memulai hidup kembali dengan menjual rumahnya dan kembali ke Solo.
Tiba-tiba Bella kembali datang untuk meminta maaf langsung kepada Iman. Bella menyesal karena melakukan hal tersebut. Hubungan Bella dan Iman kembali membaik semula. Jadi, ketulusan orang tua mencintai kita itu tidak akan pernah luntur sampai kapanpun. Meskipun orang itu sudah tiada lagi. Yang dapat kita lakukan hanyalah terus melanjutkan kehidupan untuk menjadi lebih baik lagi. Dan film pun selesai.